Pakar telematika Roy Suryo mengatakan bahwa ditemukan banyak keanehan atau ketidaksesuaian pada skripsi atau ijazah yang disebut-sebut milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Pernyataan itu disampaikan olehnya saat dimintai tanggapan oleh Tribunnews pada Selasa 22 April 2025 lalu terkait isu ijazah palsu Jokowi. Roy Suryo mengatakan pernyataannya tersebut berdasarkan hasil ilmiah dari ilmu pengetahuan yang didalaminya selama ini. Selain itu, Roy Suryo mengaku bahwa pihaknya juga sempat melakukan penelitian primer. Bahkan, ia mengaku mendapatkan material untuk penelitiannya secara langsung dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada Selasa 15 April 2025 lalu. Namun, ia mengatakan terkait fisik ijazah Jokowi selama ini tidak ada yang pernah memeriksa secara langsung, kecuali yang pernah ditunjukkan kepada awak media tanpa boleh difoto pada Rabu 16 April 2025 lalu dan diunggah oleh seorang kader PSI yang berani mengatakan bahwa ijazah Jokowi asli. Namun, ia tidak menyebutkan terkait siapa sosok kader PSI yang sempat atau berani mengatakan bahwa ijazah Jokowi tersebut asli. Menurutnya, kenyataan ijazah asli Jokowi itu sampai sekarang belum ditemukan. Ia mengatakan agar masyarakat bisa mengawal dugaan ijazah palsu Jokowi tersebut sampai selesai. Pihaknya juga berharap agar jangan sampai ada pihak-pihak yang memaksakan pasal-pasal yang tidak sesuai terkait pembuktian asli atau palsu ijazah Jokowi. Salah satunya seperti pasal di Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 yang kerap digunakan untuk mempersekusi para aktivis atau yang menurutnya pejuang demokrasi selama ini. Pengacara asal Solo, Jawa Tengah sekaligus penggugat ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yakni Muhammad Taufik, mengaku tidak masalah jika digugat balik oleh ex-wali kota Solo tersebut. Ia menegaskan justru senang apabila ada gugatan pidana yang dilayangkan oleh pihak Jokowi kepada dirinya. Saat ditemui Tribun News pada Senin 20 April 2025 lalu, ia menanggapi apabila digugat balik oleh pihak Jokowi. Namun ia memberi catatan, bila Jokowi berencana menggugat balik dirinya tidak bisa diwakilkan jika itu merupakan gugatan pidana. Maka harus Jokowi sendirilah yang menurutnya melaporkan. Selama 32 tahun menjadi pengacara, menurutnya saling menggugat itu sudah biasa dalam proses berjalannya prosedur hukum. Sebelumnya diketahui buntut tudingan ijazah palsu terhadap Jokowi, pihaknya akan menempuh langkah hukum. Hal itu sebelumnya disampaikan oleh kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan. Ia mengatakan berkas-berkas yang sudah dikumpulkan masuk tahap finalisasi. Yakub menuturkan bahwa sejauh ini ada 4 orang yang berpotensi dilaporkan. Namun, ia belum menjelaskan secara pasti siapa saja sosok yang berpotensi akan dilaporkan oleh pihak Jokowi. Yakub menerangkan bukti-bukti yang dikumpulkan saat ini beberapa di antaranya mengarah pada dugaan tindak pidana. Ia mengatakan bahwa kabar ini akan terus diperbarui sejalan dengan riset dan analisis tim hukum Jokowi. Ini mundur ke belakang beberapa hari lalu, Pak. Ini kan dari Pak Jokowi juga sempat digeruduk oleh massa dari TPUA yang menuntut untuk ditunjukkan ijazah asli di rumahnya. Dan buntutnya akhirnya Pak Jokowi ini berencana akan menggugat pihak-pihak yang mempermasalahkan ijazahnya dan juga dari pihak yang menggugat ijazah tersebut. Mungkin salah satunya juga termasuk Pak Taufik. Ini responnya
Pak Taufik seperti apa? Ya, menurut saya tidak masalah. Cuman yang harus dipahami oleh Pak Jokowi dan tim hukumnya, kalau itu gugatan pidana itu tidak bisa diwakilkan, harus Pak Jokowi sendiri itu. Dan saya suka kalau saya digugat pidana oleh Pak Jokowi. Kalau gugat perdata kan memang pekerjaan saya sebagai pengacara. Saya kan jadi advokat sudah 32 tahun gitu. Jadi itu tidak masalah. Sama juga ketika kita menggugat. Nah, terus yang harus khalayak ketahui, Tribuners ketahui, tipu UGM ini bukan bagian langsung atau tidak langsung dari TPUA. Jadi kita tidak mungkin menempuh cara-cara mendatangi Pak Jokowi. Ya cukup informasi mereka nanti kita pakai begitu. Oke, berarti perlu digarisbawahi memang dari meskipun tujuannya sama ingin mengklarifikasi terkait kebenaran ijazah. Ini dari tipu UGM dan juga TPUA ini berbeda ya Pak ya? Beda tokohnya, beda orangnya, beda targetnya begitu. Tapi substansinya sama. Kita ingin seorang pemimpin, seorang negarawan, apapun jabatannya, wali kota, bupati, gubernur, presiden, dia harus jujur. Baik. Penggugat ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yakni Muhammad Taufik, tetap meminta mantan wali kota Solo itu untuk menunjukkan secara langsung ijazah aslinya. Pengacara asal Solo, Jawa Tengah tersebut juga berpesan kepada Jokowi untuk jujur dan memberikan contoh yang baik ke masyarakat. Apabila ijazah Jokowi bisa dibuktikan keasliannya, maka Taufik pun juga akan menerimanya dan mencabut laporan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa proses pembuktian soal asli atau palsu ijazah Jokowi harus melalui prosedur yang sesuai. Tapi jika sebaliknya, apabila ternyata hasil dalam persidangan ternyata ijazah Jokowi terbukti palsu, maka dirinya meminta orang-orang yang dulu mendukung ayah wakil presiden atau Wapres RI Gibran Rakabuming Raka tersebut untuk bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa pengadilan itu merupakan tempat yang digunakan untuk mempertemukan kebenaran dan keadilan. Pengadilan bukan untuk mencari menang atau kalah, tapi benar atau salah. Sehingga ia berharap jangan sampai ada manuver-manuver yang tidak diperlukan dalam proses pengadilan terkait kasus dugaan ijazah palsu Joko Widodo. Kepada Pak Jokowi saya berpesan, Bapak itu sudah menikmati popularitas, menikmati kekuasaan dengan keluarga itu sudah cukup lama. Wali kota Solo, Gubernur Jakarta, dan Presiden 2 periode, bahkan sekarang masih disowani oleh Sespim Polri ya. Jadi simpel aja, Bapak seorang negarawan, tunjukkan kepada kami, contohkan kepada kami karena Bapak lebih tua dari kami, ini loh ijazah saya ya. Ijazah saya, tapi tentunya proses klarifikasi itu harus didampingi orang yang punya otoritas. Otoritas itu siapa ya? Dari UGM, dari SMA 6, dan dari orang yang mempersoalkan. Kalau itu sudah dilakukan, saya akan meminta kepada pengacara, posisi saya dalam hal ini kan prinsipal ya, penggugat prinsipal, artinya orang yang memberikan kuasa. Saya akan meminta mereka untuk mencabut gugatan, karena saya menganggap target kita pembuktian menunjukkan ijazah asli itu sudah tercapai. Baik. Kemudian Pak, jika memang nanti di pengadilan ternyata memang keaslian ijazah ini benar begitu ya, apa yang akan ditempuh oleh Pak Taufik dan rekan-rekan selanjutnya? Ya, kita harus bertanya dulu benar itu seperti apa, ya, benar itu menurut versi Pak Jokowi atau benar itu menurut standar pendidikan kita. Kita kan punya undang-undang Sisdiknat, kita punya undang-undang tentang perguruan tinggi. Nah, ukurannya benar itu adalah ukuran standar undang-undang. Kalau undang-undang mengatakan itu sah, ya sudah kita terima itu. Sebaliknya Pak, jika memang ini akhirnya terbukti di pengadilan bahwa ijazahnya tidak asli, istilahnya begitu, apa langkah selanjutnya yang akan ditempuh? Ya, ini ada satu konsekuensi hukum secara perdata. Saya mengatakan di pasal 1365 itu bahwa barang siapa melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain, maka mewajibkan kepada yang bersangkutan untuk membayar. Dan kalau kita lihat hutang hari ini, hutang resmi yang diakui negara itu kan 7.000 triliun. Kalau ternyata kita bisa membuktikan bahwa ijazah itu secara undang-undang, secara standar tidak sah, ya semua kewajiban itu jangan dibebankan kepada bangsa Indonesia, tapi kepada orang-orang yang dulu mendukung Pak Jokowi. Begitu. Baik. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.